Dulu nih ya, Sir ya. Cek Yeah, students, ombak. the voice good, Agita and others? Oke. Is Yes, that it's good audible now. now? Yes? Yes. All right, Oke. perfect. Thank Good. you. Okay, Miss Diana on five. Five, four, two, one, go. Oke. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Good Good morning morning, everyone. everyone. Okay, welcome back in our I Love Friday, and I, Mr. Rio, as the MC today, and my partner. I am Miss Diana. How are you, Mr. Rio? I'm great, Miss Diana. How about Miss Diana? Alhamdulillah, Miss Diana also feels so good. And hopefully also for our beloved student, our beloved teacher, and also our guest star have a good condition. Amin ya robbal alamin. And don't forget to always perhatikan protokol kesehatan ya guys, karena angka COVID ke-19 di Bandar Lampung sedang lumayan meningkat Miss Diana. Jadi kalian tetap pakai masker, terus jaga jarak di setiap kegiatan kalian, terus menghindari keramaian. Betul Miss sekali. Diana. Dan rajin mencuci tangan ya. Oke, setuju banget nih dengan Mr. Rio. Kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. So, Mr. Rio, in this I Love Friday, we have a guest star, right? Yes, of course Miss Diana. Setiap I Love Friday pasti kita punya guest star yang spesial pastinya di setiap bidang yang mereka geluti. Nah, Miss Diana mau coba tebak siapa guest star kita hari ini? Siapa ya? Minta clue-nya dong, Sir. Oke, Mister kasih clue-nya ya. Oke, anak-anak boleh tebak juga. Oke. Clue-nya adalah film series yang sedang viral belakangan ini. Oke, jadi guest star kita adalah salah satu pemain di film series yang sedang viral belakangan ini. Iya. Oke, film series apa ya? Ada clue tambahan nggak, Sir? Oke, kita Mister kasih clue tambahan. Di film ini salah satu pemainnya adalah Anya Geraldine. Oke, jadi di film ini salah satu pemain filmnya ada Anya Geraldine. Oke, kayaknya Miss Diana tahu nih, Sir. Ini film apa ini ya? Gimana kalau kita tes dulu anak-anak? Hello, grade 7, grade 8, grade 9. Anyone know guys, judul film series apa yang dibintangin Anya Geraldine? Layangan putus. Siapa ya? Agita? Ya. Layangan putus. Wah, langsung kejawab nih ya. Oke, selain dia membintangi di Layangan Putus, ada film yang lainnya nggak, Sir? Cluenya? Banyak banget sebenarnya. Beliau ini membintangi beberapa film besar di Indonesia. Selain Layangan Putus, beliau juga berperan di salah satu film yaitu Wiro Sableng. Wiro Sableng. Wah, Sir, itu film favorit Miss Diana loh. Dari zaman kecil, dan juga dia ada film yang movie-nya ya. Kapak 212 ya. Oke, jadi tambah penasaran nih siapa guest star kita hari ini? Nah, oke, kalau gitu langsung saja kita minta operator untuk melihat cuplikannya. Oke. Dengan teknologi yang ada saat itu udah cukup bagus waktu itu Miss Diana. Kalau sekarang mungkin itu kok gambarnya nggak terlalu bagus gitu. Oke, seperti I itu. see. Jadi guest star kita kali ini adalah salah satu pemain di Wiro Sableng, yaitu gurunya ya. Gurunya Wiro Sableng dan juga pemain di Layangan Putus. Dan dia juga pernah menjadi guru di Sekolah Tunas Mekar Indonesia dan menjadi produser dan juga scriptwriter. Oh, sorry, menjadi sutradara dan scriptwriter di film yang diproduksi oleh Sekolah Tunas Mekar Indonesia. Oke. Dan buat yang mungkin penasaran pengen nonton full movie-nya, film Sang Camar ini bisa tonton di YouTube Sekolah Tunas Mekar Indonesia. Oke, kita minta operator untuk share profile dari guest star kita. Oke. Ya. Oke. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Jadi
Siapa nih, Sir? Nah, oke, jadi namanya adalah Ruth Marini. Jadi beliau adalah kelahiran di Bandar Lampung 18 Agustus 1984. Terus pendidikan beliau di Universitas Lampung. Nominasi Piala Citra untuk pemeran pendukung perempuan terbaik dan lainnya. Jadi dia ini kebanggaan kota Bandar Lampung ya, Sir? Ya, bisa dibilang begitu Miss Diana, Oke. kebanggaan di bidang seni perfilman lah di nasional gitu yang berasal dari Wah. Bandar Lampung. Miss Diana bangga nih. Apalagi spesialnya juga dia pernah jadi guru di Sekolah Tunas Mekar Indonesia. Iya, ya. itu yang lebih spesial karena beliau adalah tadinya teacher di TMI terus bisa berkarir di dunia perfilman nasional. Oke, baik. Karirnya sejak tahun 1999, ia bergabung dengan komunitas Teater 1 setelah lebih dari 15 tahun berkarya di teater. Dia juga mendirikan Sanggar Aktor Cilik Indonesia pada tahun 2016 dengan beranggotakan puluhan anak yang terjun ke dunia perfilman dan televisi. Ia juga dinobatkan sebagai aktris monolog terbaik dalam Festival Monolog se-Indonesia pada tahun 2017. Wah, itu ada foto-fotonya ya, Mister ya. Oh, itu hanya sedikit beberapa foto di film-film yang Kayaknya dibintangi. makin penasaran ya Miss D. Aduh, penasaran. nih. Gimana kalau misalnya kita langsung panggil guest star kita aja Miss D? Oke. Kita sambut guest star kita hari ini, Kak Ruth Marini. Halo semuanya. Halo Miss, halo Mister. Halo Kak Ruth Marini. Halo. Halo Kak Ruth, saya Mister Rio, Kak Ruth. Iya, Hai, saya Mister. Miss Diana Kak Ruth. Welcome to SMP Tunas Mekar Indonesia. Oke, wah Kak Ruth, keren banget tadi cuplikannya. Jadi Kak Ruth ini adalah pemain sebagai gurunya Wiro Sableng dan pemain di Layangan Putus. Kemudian banyak banget ya tadi penghargaan-penghargaan yang didapat ya. Film-film yang sudah diperankan luar biasa Kak Ruth. Kita bangga banget sama Kak Ruth. Oke. Thank you Miss. Oke Kak Ruth, bisa ceritain gak sih Kak Ruth gimana awal mula bisa terjun di dunia perfilman gitu Kak Ruth? Tadinya kan memang tadi sedikit kita singgung teacher di SMP Tunas Mekar di Sekolah Tunas Mekar Indonesia. Kok bisa sih tiba-tiba, nggak tiba-tiba mungkin ada prosesnya ya Kak. Jadi Iya. bisa main film di tingkat nasional lah gitu. Gimana Kak prosesnya? Oke, sebelumnya saya mau nyapa adik-adik semua ya. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat Pagi pagi. Kak Ruth. Hai, semoga sehat-sehat ya di sana. Amin. Amin. Ya, dulu aku itu sebelumnya memang suka teater, suka seni peran. Sejak aku SMA, aku ikut komunitas teater, di sana berlatih. Terus itu berjalan beriringan dengan kuliah sampai akhirnya bekerja, mengajar di Tunas Mekar. Itu pun masih tetap bergelut di bidang seni peran. Sampai pada akhirnya aku hijrah ke Jakarta. Di sini menjadi acting coach di film dulu. Setelah itu baru berani muncul di depan kamera gitu loh. Sebelumnya pas sama kok masih belakang layar atau panggung-panggung pertunjukan teater seperti itu. Awal mulanya sih sederhana seperti itu aja sih. Oke, jadi Kak Ruth dulu teacher apa nih? Seni atau seni ya? Iya. Kuliahnya jurusan apa nih Kak Ruth di Unila ya tadi Universitas Lampung? Ya, kuliah di Universitas Lampung, jurusan MIPA Biologi, Miss. Apa MIPA Biologi? Ya, Ternyata ini ya apa beda ya? beda. Wah keren banget nih. Oke Kak Ruth, Kak Ruth ini kalau main film gitu
Miss Diana nih mau tanya nih, kira-kira tahapannya apa aja sih Kak? Apakah diperlukan semacam kayak anak-anak atau nggak harus anak-anak, siapapun yang mau jadi pemain film tuh harus audisi terlebih dahulu gitu Kak? Apa kita harus ada link-link, orda orang dalam gitu Kak Ruth? Iya, sebenarnya memang mau sekelas siapapun, mau di Indonesia atau Hollywood atau di mancanegara deh, semua peran yang didapat itu pasti melalui proses casting. Jadi setiap aktor itu dicoba pada satu karakter. Ketika ditawarkan, kamu coba ini ya, kamu coba itu. Nah disitulah kemudian kita sebagai aktor itu menawarkan permainan bentuk acting. Karena setiap aktor pasti berbeda-beda penawarannya. Nah dari situ kita dilihat kembali oleh para caster ini, para yang mengcasting ini, mana yang cocok atau yang mendekati dengan karakter yang mereka butuhkan. Seperti itu. Dari situ baru mungkin nanti ada kandidat, berapa kandidat yang masuk, kemudian audisi lagi, baru terpilih sebagai misalnya aktor yang memerankan tokoh tersebut. Gitu. Seperti itu sih teknisnya. Kalau masalah orang dalam, sebenarnya memang sangat perlu membangun link. Bagaimana kita juga akhirnya tahu akan apa yang open casting gitu loh. Sedang jalan proses apa, sedang persiapan apa, itu kita ketahui karena kita punya koneksi, kita punya manajer, kita punya kenalan. Nah, seperti itu sih. Oke. Nah, jadi Kak Ruth ya, itu kan tadi untuk untuk memerankan sebuah karakter aja kan kayaknya butuh banyak proses ya Kak, butuh banyak latihan pastinya. Nah, kalau untuk anak-anak nih, misalnya anak sekolahan nih, kalau misalnya kayaknya pengen jadi artis nih, pengen jadi pemain film nih, itu mulainya dari mana ya Kak? Bisa apakah latihan sendiri di rumah bisa atau ada sekolah filmnya atau ikut teater kayak Kak Ruth, itu bisa dimulai dari mana gitu Kak? Ya, sebenarnya proses seni peran itu bisa kita mulai dari manapun. Aku di sini membuka sanggar anak. Ada anak dari usia 3 tahun sampai dengan 15. Dan ada sanggar dewasa dari usia 16 tak terhingga deh, bisa usia berapapun untuk yang kelas dewasanya. Nah di situ kan memang ada aktor-aktor yang sudah jadi gitu loh. Misalnya kayak kalau yang dewasa itu kayak teman-teman tuh ada Yuki Kato, ada Raquel Nesya, ada Dimas Andrian, banyak. Yang anak-anak pun kalau adik-adik nonton Pengabdi Setan atau apa yang sering di TV itu banyak anak-anak yang memang sudah terjun. Tapi ada anak-anak yang memang dimulai dari nol. Seni peran itu ternyata memang asik, nggak berat gitu loh, nggak sulit gitu loh sejauh kita mau sungguh-sungguh. Nah tahapannya memang mau tidak mau harus ikut kelas acting. Kenapa? Karena di kelas acting aku contohnya itu ada manajer yang kemudian misalnya melihat potensi. Ini anak bagus. Terus ada caster yang memang sering datang ke tempat aku. Misalnya Barut minta anak dong, anak usia sekian sampai sekian. Minta aktor dong usia sampai sekian. Nah aku itu menyodorkan beberapa anak misalnya dari karakter yang diminta, aku ada ini nih aktornya, yang dewasa ada ini gitu loh. Kan biasanya kan kalau di film itu bukan tentang bagaimana penampilan fisik, maksudnya harus cantik, harus bule, harus apa, nggak mesti gitu loh. Karena banyak sekali look-look Indonesia sekarang yang sedang dicari. Nah itu misalnya ada request, aku butuh anak looknya Indonesia, kurus, gini, oh ya aku dari data anak-anakku, oh aku bisa mengajukan A, B, C, dan D. Nah dari situ caster mulai mengcasting.
itu juga sebagai sebuah apa ya, bukan ini tapi kepercayaan yang telah nama sanggarku Aktor Cilik Indonesia dan Ruang Kala itu yang kepercayaan yang telah dibangun itu membuat Sanggar Barut itu dekat dengan para caster sehingga yang masuk itu insya Allah itu lebih mudah gitu loh ikut gitu. Keren nih Kak Ruth ya. Jadi Kak Ruth, kalau kita mau jadi artis atau aktor tuh nggak harus cantik, nggak harus ganteng ya? Oh nggak harus. Oke, siapapun bisa ya Kak Ruth Ya. ya. Jadi penasaran nih, jadi Kak Ruth punya sanggar posisinya ada di Lampung. Jakarta. Oh di Jakarta. Jadi Di kita Jakarta. tuh di Jakarta ya Kak Ruth ya. Semoga nanti ada di Lampung. Insya Allah tahun ini. Jadi ada beberapa anak-anak di SMP Tunas Mekar Indonesia itu juga yang menggeluti dunia perfilman Kak Ruth ya, walaupun memang belum sebesar Kak Ruth gitu, masih tahap yang di bawahnya, tapi dimulai dari sini juga udah ada yang mulai nih Kak Ruth yang tertarik di bidang seni peran ya. Oke, Kak Ruth kan Ya. sekarang ini selama masa pandemik ya, COVID ya, kira-kira kalau syutingnya di masa pandemi ini ada perbedaan nggak sih ketika kondisi normal? Ya tentu saja ada Miss, banyak kita punya pola pada akhirnya setelah 2 tahun vakum, teman-teman atau para sineas itu akhirnya memiliki apa ya, ya pola lah katakan itu pola bahwa kita setiap datang itu kita wajib antigen. Pengurangan kru misalnya krunya itu dari yang 100 atau 200 jadi diminimalisir menjadi misalnya cuma 50 atau 60 orang. Lalu ada ring 1 itu sutradara dan aktor, ring 2 misalnya itu make up wardrobe dan apa ya properti misalnya gitu. Lalu yang ketiga ring 3 itu baru PU seperti itu sih. Jadi pakai ring-ring seperti itu untuk mengadaptasi dan kita biasanya prokesnya ketat sekali gitu loh. Selain saat waktu take kita semua wajib pakai masker karena pernah kejadian juga kalau emang tidak dijaga dengan ketat justru akan merugikan produksi gitu loh. Tiba-tiba maaf ada aktor atau ada tim kru yang kena COVID. Kita jadi berhenti kan produksinya. Nah, jadi lebih ke kesadaran atau tanggung jawab bersama. Seperti itu sih, Nia. Betul sekali ya Kak Ruth ya, karena sering banget tuh nonton-nonton di TV atau di sosial media ada beberapa kayak produksi yang akhirnya diberi peringatan ya oleh pihak yang berwenang karena tidak mengikuti protokol kesehatan. Oke, next Mr. Rio. Nah, Kak Ruth ini kan awalnya teater ya Kak, terus ke film, ke depan layar kaca gitu lah kamera. Itu bedanya apa sih Kak? Kesulitan di masing-masing itu kan pasti ada kesulitannya ya. Nah, mungkin Kak Ruth bisa share sih perbedaan antara teater dan film gitu Kak. Iya, perbedaannya menurut aku sih hanya medianya ya, yang satu kamera, yang satu panggung. Lalu terletak pada proyeksi. Kalau panggung itu kan kita berhadapan dengan penonton itu secara live. Terus jarak antara panggung dan penonton itu biasanya jauh sehingga ekspresi atau proyeksi kita berakting itu harus lebih besar. Sementara ketika berhadapan dengan kamera, kita bergerak sedikit aja kamera sudah bisa menangkap. Jadi dulu tantangannya adalah bagaimana berakting seporsinya kamera. Karena aku kan basicnya panggung. Panggung itu misalnya kalau harus marah itu harus kelihatan banget gitu loh. Sementara ketika berhadapan dengan kamera, kalau pakai proyeksi yang seperti teater atau di panggung itu jadi berlebihan gitu loh. Kamera itu sedikit aja udah tahu, oh ini marah, oh ini sedih, oh ini nangis gitu kan, karena ada zoom. Itu sih mengadaptasi proyeksi ekspresi gitu loh.
wajar aja itu ketangkap oleh kamera gitu. Iya, betul banget ya. Jadi kalau di panggung tuh lebih ekspresif ya Kak Ruth ya. Jadi Iya. kalau misalnya yang di depan yang kamera itu sedikit aja itu udah kelihatan. Karena kameranya ibaratnya langsung ya Sir ya, tertuju. Jadi gitu. kita harus bisa beradaptasi di setiap kondisi ya Miss. Bukan Iya. misalnya bukan dari film satu ke film lainnya, ya kita juga harus bisa beradaptasi gitu dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru tersebut. Iya, betul sekali. Kemudian Nah, Kak Ruth nih, kan untuk membangun suatu karakter di film itu kan Kak Ruth udah banyak nih main di beberapa film gitu. Pasti kan karakternya berbeda-beda gitu Kak. Nah, untuk melatih perbedaan di setiap karakternya itu gimana sih Kak? Ya, ketika kita pertama kali mendapat karakter, pagar kita itu adalah skrip. Kita baca dulu keseluruhan skrip sehingga kita tahu posisi karakter kita, keikatan kita dengan tokoh lain, background karakter yang akan dimainkan, emosi yang akan dipakai, alasan-alasan, motif seperti itu. Nah, setelah itu kita pelan-pelan membawa itu ke dalam laku kita. Maksudnya misalnya saya memerankan seorang tokoh yang pendiam misalnya. Kenapa saya harus tahu dia itu orangnya pendiam? Karena pernah ada kejadian saat dia bicara, dia mendapat perlakuan yang keras misalnya sehingga dia trauma. Nah, setelah saya tahu background itu, saya orangnya selalu mencoba mengakrabkan. Jadi sehari-hari saya juga nggak terlalu banyak bicara gitu loh. Gimana sih rasanya orang hanya mendengar, setiap orang bicara kita dengar gitu loh. Mencoba merasakan itu gitu loh. Yang mungkin aslinya saya sering bicara ketika lagi dapat karakter pendengar, saya mencoba untuk menjadi pendengar yang baik. Seperti itu. Dibuat menjadi habit. Jadi ketika kita main kita nggak seperti sosok yang berjarak gitu sih. Nah, berkaitan dengan itu nih Kak, saya pernah sempat nonton juga sebuah konten YouTube yang kebetulan tamunya adalah Kak Ruth Marini juga. Jadi di konten itu dibahas, jadi Kak Ruth itu di awal latihan teater sempat untuk mendalami karakter itu sempat tinggal 1 bulan di stasiun, bener nggak Kak? Iya Jadi betul. Waktu itu pas monolog memerankan seorang perempuan yang kehilangan anaknya sehingga dia menjadi katakanlah tidak waras dan hidup menggelandang di stasiun kota. Nah karena saya latihan terus tapi saya merasa kok kayaknya nggak seperti ini gelandangan itu. Misalnya sebelum saya observasi itu kan sebuah latihan juga gitu loh, terjun langsung. Sebelum saya terjun langsung seperti itu, saya merasa gelandangan itu secara fisik aja, oh pakaiannya compang-camping, terus kotor, terus ngelamun di jalan raya. Itu dalam imajinasi saya, tidak salah. Tapi saya saat itu merasa kurang puas. Dan ketika saya terjun langsung itu ternyata berbeda. Waktu itu saya pernah mencoba, katakanlah orang gila, gelandangan itu makannya apa ya gitu kan. Saya berpikir seperti itu. Ternyata makannya mereka itu dari kotak sampah gitu loh. Saya tahu tapi saya tidak pernah makan makanan dari kotak sampah. Dan menurut saya saat itu saya tidak fair memerankan karakter saya gitu loh. Menurut saya ya. Karena saya tidak tahu apa artinya memungut makanan, apa artinya mengharapkan sisa gitu loh. Ketika saya menggelandang di sana, itu ngelihat kotak sampah yang penuh dengan bungkus nasi itu bahagia banget. Saya tidur terus bangun, kalau kesiangan itu kan udah diangkat sama petugas kebersihan. Akhirnya kalau udah diangkat karena kesiangan bangun, saya tuh bisa nggak makan seharian berarti.
gitu loh. Pertama kali tentu aja ketika nemu nasi, nemu bungkus nasi tuh masih ada nasi, masih ada tulang ikan, itu rasanya luar biasa ya. Kayak seluruh isi perut tuh mau muntah. Itu saya coba makan dari yang cuman dikit-dikit sampai akhirnya saya menikmati. Tapi menikmati itu saya udah masuk ke hari ke lebih dari seminggu. Menikmati makan sisa orang dan tanpa pikiran, karena sesungguhnya saya akhirnya menemukan pikiranlah yang membuat kita itu sakit, pikiranlah yang kemudian membuat kita itu memberi nama kepada sesuatu bahwa ini buruk, ini jelek gitu loh. Ketika kita mengikuti, saya ngebuktinya nggak sakit makan sisa orang gitu loh. Itulah kenapa dulu pertanyaan saya terjawab, kok gelandangan itu pernah sakit nggak ya, padahal mereka jorok banget. Ternyata nggak sakit gitu loh, karena dia hidup, pikirannya tetap sehat, yang dia lihat makanan tok sebagai makanan, bukan embel-embel sisa makanan orang jijik amat, ini amat, enggak. Sudut pandang gelandangan tuh nggak pernah berpikir di situ gitu loh. Jadi ketika saya memerankan gelandangan, ya udah makan aja, gelandangan nggak pernah berpikir nanti kedinginan nggak ya gue malam, ih jijik amat, ini nggak pernah. Jadi lakuin dan saya selamat, dan saya merasakan bahwa kita jangan pernah membuang makanan. Wah, benar itu ya. Iya, jadi totalitas banget ya Kak untuk mendapatkan sebuah karakternya itu. Iya. Nah, tapi memang kalau saya lihat di dunia perfilman itu memang banyak sekali yang totalitas seperti itu. Bahkan ada yang menurunkan berat badannya Miss Diana sampai benar-benar sesuai karakter yang digambarkan itu. Jadi yang dia tadinya misalnya berat gitu, tiba-tiba diturun sampai kurus banget gitu, itu Luar ada biasa. juga seperti itu sih. Effortnya ya. Iya. Jadi pendalaman karakter ya, pendalaman karakter. Jadi Kak Ruth jadi tahu sebagai gelandangan itu seperti apa ya. Jadi Kak Ruth ini adalah aktris monolog terbaik ya, mendapatkan penghargaan aktris monolog terbaik. Wah, keren banget nih. Oke, Kak Ruth, Miss Diana ini masih agak sedikit awam nih ya dengan dunia perfilman. Mau tanya, kalau tentang film premier gitu, bener nggak? Kalau pemain itu kan memainkan perannya atau syutingnya kan sesuai dengan naskah atau scene-nya masing-masing ya Kak Ruth ya. Nah tapi kalau pemain itu mengetahui filmnya secara keseluruhan atau menonton filmnya secara keseluruhan itu, apakah memang di saat premier itu ya Kak Ruth? Iya, kita tahu ceritanya dari skrip, tapi kita menonton pertama kali saat premier. Oh, jadi memang barengan sebenarnya. Jadi barengan ya, kirain udah tahu duluan gitu, udah nonton duluan dari awal sampai akhir gitu. Ternyata memang barengan dengan yang lain. penonton. Oh, berarti surprise juga ya Kak Ruth ya? Surprise banget. Jadi kita kan ada juga scene yang mungkin karena faktor durasi, faktor editing, itu ada scene yang dipotong. Kita syutingnya banyak, tapi munculnya dikit gitu. Ada juga yang kayak gitu. Karena itu sudah wilayah editing kan saat itu hak ada produser, sutradara, ada editor yang bekerja di post pro seperti itu gitu loh. Jadi kita juga surprise sih nonton. Oke, jadi berarti memang premier itu emang benar-benar premier untuk semuanya gitu ya Kak Ruth ya? Untuk semuanya. Wah, oke deh. Oke, Mister Rio, gimana nih? Tadi kita udah banyak tanya jawab dengan Kak Ruth. Sekarang kita kasih sesi tanya jawab dengan anak-anak ya Kak Ruth ya, dengan adik-adik di grade 7, grade 8, and grade 9. Kayaknya udah penasaran semua sih nih Kak Ruth mau bertanya. Iya nih, boleh. Oke, dari grade 7, grade 8, and grade 9, Miss Diana sama Mister Rio persilakan jika ada ingin memberikan pertanyaan dengan Kak Ruth. Oh, ada yang raise hand, siapa tuh Mister? Agita ya? Iya. Agita dan Nadia. Iya. Halo. Oke, Agita. Silakan Agita. Ya, halo Kak Ruth. Ya, mau nanya, apa yang membuat Kak Ruth ingin terjun ke dunia perfilman? Apa karena hobi atau hobi dari kecil atau gimana?
Oke, thank you Agita. Salam kenal ya nak, Dek. Iya, emang hobi sih, hobi suka gitu loh, nonton, suka review film. Oh bagus banget aktingnya. Dimulai dari situ sih, suka nonton. Ih, kok bisa ya orang meranin kayak gitu, pengen banget kayak seperti itu. Dari situ karena menurut kakak ketika kita menginginkan sesuatu itu seluruhnya atau tidak sama sekali, itu prinsip kakak sih. Kalau aku mau ya udah gimana caranya, oke aku harus apa, aku harus latihan, aku harus ikut teater, setelah ini aku harus apa, stepnya apa gitu loh. Karena hasil tuh nggak akan, proses tuh nggak akan pernah membohongi hasil kan. Jadi dari situ terus melatih diri bertahun-tahun, jadi nggak pernah putus asa, nggak pernah merasa bahwa gue kalau belum jadi aktor film berarti belum keren, nggak pernah. Emang tulus aja latihan, pengen ini karakter, setiap karakter dimasukin, asik, menemukan keasikan sampai akhirnya seperti sekarang. Akhirnya alhamdulillah juga bisa menghasilkan seperti itu. Itu sih, Dek. Ya, makasih. Keren. Ayo dong kamu main teater juga, jadi aktor juga. Sekarang giliran aku tanya boleh? Boleh dong. Silakan Melur. Halo Karut or Miss Ruth ya aku manggilnya. Bebas apa aja. Aku mau tanya boleh? Boleh dong. Kalau misalkan Karut pas lagi proses syuting, itu pernah nggak ada masalah sama pemeran lain? Dan solusinya gimana? Masalahnya sama peran lain itu mungkin lebih kepada sulitnya membangun chemistry. Ada kita berhadapan dengan lawan main yang katakanlah enak gitu loh, ketika kita mau membangun chemistry, misalnya dia lawan main kita, dia mau membuka dirinya dengan ngajak dialog, reading bareng misalnya gitu, lalu ngobrolin karakter. Tapi ada juga yang mungkin memang metodenya seperti itu, jadi kita agak kesulitan. Misalnya metodenya dia, kalau aku memang nggak biasa ngobrol gitu, ya udah masing-masing aja. Nah itu yang agak tantangannya seperti itu. Kalau ribut berantem yang heboh gitu sih belum pernah. Alhamdulillah sejauh ini beruntungnya kakak bertemu dengan aktor-aktor yang telah profesional gitu loh. Katakanlah nggak pernah semuanya selain keaktoran tidak ada hal lain yang dibahas gitu loh. Jadi alhamdulillah kakak bekerja dengan mereka sehingga itu persoalan seperti yang Menur tanyakan itu belum pernah ditemui. Tapi kalaupun seandainya nanti kamu ketemu nih, misalnya kamu pernah proses terus ada temen yang jengkelin, nggak usah dipikirin, fokus aja sama karakter dan tugasmu apa, tanggung jawabmu apa. Misalnya Menur, kamu jadi di sini jadinya bawang merah ya, terus kamu ngelihat bawang putih itu datangnya telat, nggak mau diajak reading segala macem. Itu nggak usah terlalu dipikirin, kesel mungkin, tapi itu bisa diobrolkan. Tapi jangan sampai mengganggu. Jadi yang kamu pikirin itu adalah, rese banget dia itu, kesel banget. Nah, karena kamu kesel terus setiap latihan, jadinya kamu jauh deh dari karakter. Yang rugi akhirnya kan kita sendiri. Nah, kita coba fokus aja deh sama karakter kita gitu loh. Kalau memang dia nggak bisa diajak koordinasi atau diajak bicara, ya udah terserah. Yakin aja bahwa dia yang rugi. Pasti Ruth pasti percaya bahwa pasti kamu mainnya jauh lebih bagus. Seperti itu. Oke, thank you Karut. Iya Menur. Ada lagi yang mau bertanya? Students? Aku boleh nggak? Boleh. Fatihah ya. Oke, ya. Kita spotlight dulu ya Fatihah. Oke, halo Karut. Hai Fatihah. Aku mau nanya, kan kakak
sering meranin film horor kayak Sebelum Iblis Menjemput sama Ratu Ilmu Hitam. Nah, buat meranin film-film ini kakak pernah takut nggak sih gimana nanti kalau dihantuin beneran atau diteror beneran? Terus pernah nggak waktu syuting ada kejadian-kejadian mistis misalnya ya? Iya, jadi itu pertanyaan aku. Thank you. Sama-sama. Iya, takut. Karut penakut sekali nonton film horor, tapi suka. Ya, bingung kan. Kalau syuting itu kan rame, orangnya rame banget. Sebelum Iblis Menjemput ayat 1 ayat 2 itu kan yang bareng siapa? Pevita dan Chelsea ya. Itu prosesnya happy. Prosesnya terang gitu, rame orang, tapi saat menontonnya nggak berani gitu. Jujur aja Karu tuh takut nonton Sebelum Iblis Menjemput 1, 2 atau Ratu Ilmu Hitam itu seperti itu takut. Dan saat proses pasti ada karena kan itu saat Sebelum Iblis Menjemput tuh rumah itu tidak ditempati selama kurang lebih 40 tahunan. Memang kalau syuting film horor tuh rata-rata mencari tempat yang horor. Emang ada isinya katakanlah begitu. Nah, kalau peristiwa-peristiwa mistis banyak sih. Baik dari kayak jangankan film horor ya, film Wiro Sableng itu kan syutingnya di Gunung Ciwidey. Nah, itu juga banyak kejadian yang menyeramkan, kayak misalnya ada muncul misalnya waktu itu kan nama Vino ya. Kakak bisa melihat ketemu Vino padahal Vinonya bukan itu gitu. Misalnya saya gitu. Apalagi film horor gitu loh. Film horor itu kakak kan kalau yang di Sebelum Iblis Menjemput jadi hantu kan. Nah itu kan serem banget. Jadi ada orang yang udah ngelihat kakak di set kru itu gitu loh. Misalnya, oh ini Ruth udah standby nih. Padahal kakak itu masih di base camp gitu-gitu. Jadi banyak sih ketemu hal-hal yang goib atau ada kru yang kesurupan tuh banyak. Tetapi sejauh kita meniatkan untuk kerja nggak ada niat yang lain. Untuk kakak sendiri sih belum pernah kesurupan ya, karena nggak ada aktivitas yang kita kan masuk kemanapun nggak harus ke tempat yang horor, kemanapun kita harus ada kayak permisinya. Nah, mungkin ada teman-teman yang juga lolos di situ terus melakukan aktivitas yang itu nggak suka gitu-gitu sih. Kalau takut pasti takut banget. Karena kalau syuting di tempat yang nggak horor nggak seru. Iya. Miss Diana aja tadi ngeliat cuplikan Kak Ruth yang jadi guru Wiro Sableng itu takut loh Kak Ruth ya. Jadi takut gitu. Itu serem ya. Serem gitu ya Kak Ruth ya. Berarti kan memang pendalaman karakter, kemudian mungkin juga dari segi tempatnya itu penting banget ya Kak Ruth ya. Iya betul. Oke, kita masih kasih kesempatan ya buat anak-anak Misterio ya, buat yang ingin bertanya. Wah, Miss Diana. Iya, halo. Mr. Arba boleh nggak nanya? Boleh Mr. Arba. Tapi Mr. Arba tunggu sebentar, kita udah spotlight Miss Melis nih. Kalau ini Miss Melis ini salah satu Oke, nanti juga ada dari Wowo. Wah, ini Mr. Arba langsung juga ya di spotlight ya. Jadi ini ada Miss Melis dan Mr. Arba yang juga merupakan guru di SMP Tunas Mekar Indonesia. Oke. Ladies first ya. Halo Kak Ruth. Halo. Miss Melis. Jadi Kak Ruth mau tanya dong. Kak Ruth kan kalau meranin acting itu kan pasti masuk ya ke dalam karakternya kan. Nah, gimana caranya biar balik lagi ke karakter aslinya Kak Ruth nih setelah main di set lokasi syuting pulang, balik lagi ke rumah itu jadi Kak Ruth lagi gitu. Ada nggak tips-tipsnya biar karakter yang dimainin itu nggak kebawa jadi karakter asli kita gitu. Karena kalau misalkan lagi nonton, kayak nonton dua orang yang beda, ngobrol sekarang sama nonton filmnya tuh satu orang tapi dengan kayak beda orang gitu lah. Jadi gimana caranya biar bisa balikin ke karakter normal lagi, jati diri asli supaya nggak kebawa sama ya peran yang lagi dimainin. Itu aja Kak. Makasih.
Sama-sama, Miss. Ya, sebenarnya itu karena sering dilatih sih, Miss. Itu wajib. Jadi kita sering memilah, ketika kita sering memilah, oh ini karakter, oh ini diri kita, kita jadi mudah switch-nya gitu loh. Kita masuk ke A, masuk ke B. Memang pasti akan saling kebawa. Misalnya kita mencoba sampai rumah, peran kita apa misalnya? Kakak, istri, ibu, atau seperti itu kan, anak. Nah, ketika kita pulang, kita jangan pernah merasa bahwa gue lagi pendalaman karakter nih, gue aktor, jangan ganggu. Misalnya yang anak-anak dipanggil ibunya nih, cuci piring, oh nggak bisa mama, aku aktor mah, gitu. Lagi meranin orang kaya, nggak bisa cuci piring, nggak begitu. Gitu. Jadi memang ketika kita kelar, kita memang bawa nih misalnya perannya jadi orang kaya, gitu. Misalnya yang nggak pernah cuci piring, katakanlah sederhananya seperti itu. Ketika sampai di rumah, justru karena kamu aktor, kamu tetap bisa mencuci piring gitu loh. Kalau sampai di rumah nggak bisa cuci piring juga ya bukan aktor, emang lagi ngelos aja gitu. Karena dia dikatakan aktor, ketika dia bisa habis dari nyuci piring besok jadi gelandangan misalnya. Oh jadi gelandangan begitu pulang ke rumah ya nggak mesti kusut juga gitu loh. Nanti mama marah gitu kan. Ganti ini kan tadi baru pendalaman aja sampai rumah ya jadi anak mamanya misalnya seperti itu. Nah ketika ada ruang sendiri gitu misalnya Miss mau mendalami, kadang-kadang gini bukan kita berakting tapi karena kita mudah switch jadi kita di rumah juga nggak membawa karakter kan. Misalnya kayak contoh sederhana yang tadi dia perannya anak orang kaya sampai rumah suruh cuci piring, bukan berarti berpura-pura nyuci piringnya. Ya memang ya udah biasa aja gitu, aktor juga kayak aktivitas yang biasa lainnya gitu, profesi lainnya, jadi nggak perlu terlalu berlebihan karena memang banyak yang nggak bisa keluar. Misalnya Joker, kalau contoh-contoh di luar, Heath Ledger yang tidak bisa keluar lagi dari karakternya, betul dia mencapai sebuah estetika permainan dan itu keren banget gitu loh. Tapi ada harga yang harus dia bayar kan kemudian. Nah, bukan berarti itu tidak bisa dicontoh, tapi kan kita berusaha untuk tidak mencontoh yang seperti itunya gitu loh. Kerja keras dan kerja cerdasnya kita contoh, tapi jangan sampai kita kebawa karena banyak banget kejadian nggak bisa keluar dari karakter. Nah, caranya liburan setelah main terlalu dalam, kita kembali ke rumah, misalnya bersama keluarga, kita habiskan waktu bersama keluarga. Kalau jadi anak mama kembali, jadi ibu. Ya udah main sama anak lagi, lupakan pelan-pelan, tapi memang butuh waktu. Dan itu sangat perlu buat menetralisir karakter yang udah masuk terlalu jauh. Karena aktor menurut aku itu harus bisa mengkontrol. Jadi, oh iya saya udah kejauhan ini. Ayo kita cut dulu, kita tinggalin dulu, tutup naskah dulu, yuk liburan dulu, jalan-jalan dulu, happy pokoknya. Kayak karakter asli, baru nanti masuk lagi. Gitu. Seperti itu sih, Miss. Happy berarti ya, Miss Rio ya. Gak usah acting setiap saat pokoknya. Ayo berhenti juga berarti. Mentang-mentang nanti perannya jadi orang kaya, laju di rumah nggak mau cuci piring ya. Langsung lupa caranya pas jeruk. Gak pakai pisau, Miss. Tiba-tiba lupa. Gak bisa ngupas jeruk. Oke. Mr. Arba, silakan. Oke. Halo Kak Ruth. Hai, Mister. Okay. First, I want to say congratulations because one of film terbarunya Kak Ruth, yang salah satu film yang saya dan istri saya sangat adore, yaitu Penyalin Cahaya, menang di Festival Film Indonesia. And actually we adore with your act in that movie so much. And that movie also. Pertanyaannya, sebenarnya banyak sih yang mau ditanyain. Ini benar-benar excited dapat pembicara Kak Ruth. Yang pertama mungkin agak relate dengan pertanyaan Miss Melis, yaitu Kak Ruth kan udah memerankan beberapa banyak ya karakter. Ada nggak sih karakter yang Kak Ruth itu nyaman atau aku tuh sukanya karakter ini kalau memerankan film? Terus yang kedua, ada nggak sih karakter untuk di film yang Kak Ruth belum dapat dan
pengen nyoba karakter itu gitu, yang kayak pengen nih challenge karakter tersebut. Mungkin itu dulu, abis itu misal ada satu pertanyaan lagi kalau boleh nanti. Boleh dong. So excited. Iya, yang pertama sih, saya jawab yang ini dulu ya, yang karakter itu ya, tantangan ya. Aku sih semua karakter tantangan. Punya apa ya, punya ruang yang beda, dan hobinya kan ngulik, jadi ini mau apa ya isinya, apa ya ini isinya, apa ini isinya gitu loh. Misalnya dari di penyalin cahaya atau di mana, itu kan agak beda-beda. Dan gimana ya, pengen karakter itu pengen yang bucin-bucinan. Oh, belum pernah ya Kak? Yang bucin. Gak pantas tepatnya sih. Ya nggak, bukan pengen sih, cuman mungkin saya merasa bahwa saya kalau bucin-bucinan, rayu-rayuan itu masih agak butuh kerja keras kali ya, biar agak romantis. Jadi pengen peran bucin ya. Nggak mungkin sih kayaknya, Miss. Gitu sih. Terus yang pertama tadi, apa yang pertama tadi ya, Mas? Karakter apa sih yang ternyata, aku kayaknya lebih suka peranin karakter yang kayak gini deh gitu. Atau ada nggak Kak yang ibaratnya sebagai aktris nih, yang favorit aku lebih suka kalau dapet karakter? Sebenarnya aku apapun suka, ketika ruang bermainnya itu besar ya, ruang potensi karakter itu misalnya kayak Sinto Gendang. Saya itu bukan atlet bela diri kan, itu prosesnya lama banget kan, karena itu Fox Internasional kalau nggak salah itu juga. Jadi kita proses udah setahun. Saya nggak bisa bela diri, tapi harus bisa bela diri karena guru besar Sakti Mandraguna gitu-gitu. Nggak pernah takut ketinggian, saya harus naik ke ketinggian berapa, terus pakai sling, terus muter gitu segala macam. Terus kalau di Wiro itu kan banyak kejadian ya, karena fighting jadi harus presisif gitu loh. Hitungannya kalau misalnya hitungan ketiga saya harus nunduk, kalau nggak kena tonjok. Nah itu udah sering banget gitu, misalnya kena pedang atau apa gitu, karena salah perhitungan. Dan itu menarik, itu tantangannya memang. Beruntungnya saya waktu itu film pertama Wiro Sableng yang di make up harus 8 jam setiap hari, callingan jam 1 pagi, karena harus on set itu jam 8, jadi saya di calling itu jam 1 malam untuk make up. Terus sama setiap hari seperti itu hampir sebulan, make upnya 8 jam, syutingnya di gunung yang dinginnya bisa sampai, pernah waktu itu -1 di Ciwidey atas, Kawah Putih, tinggal juga di situ. Terus harus naik ke pohon yang ketinggiannya pakai sling gitu. Terus harus pas saat ada adegan yang Wiro harus nendang Sinto gitu, kayak pasti kakinya naik ke muka. Pino juga nggak dapet, akunya telat nunduk, jadi kena hajar tulang rusuk itu sampai, kan ada ambulan kalau di lokasi itu sering sampai ngap-ngap gitu. Nah karena proses yang berat itu, ketika menghadapi proses-proses film action lainnya bukan lebih mudah tapi jadi lebih nyaman gitu loh. Itu yang aku suka. Yang berikutnya ketika dapat karakter-karakter yang kayak di Penyalin Cahaya, kan dia banyak diam, silent act, karena itu ternyata susah banget gitu loh. Jadi menikmati orang bicara, karena berakting itu bukan tentang bagaimana kita dapat porsi dialog, bagaimana kita dapat porsi yang besar, bagaimana bukan, tapi kita tidak kosong di setiap permainan walaupun cuma lewat gitu loh, walaupun cuma ini. Nah seperti itu sih, tantangan seperti itu sih Mister. Suka ketika ada ruang permainan yang lebih luas gitu untuk mengolahnya. Oke, terakhir nih kalau boleh nanya lagi satu, Kak Ruth kan udah pernah menang dan beberapa dapat nominasi penghargaan ya yang bergengsi lah menurut Mister. Dan ada nggak sih cita-cita atau impiannya Kak Ruth nih sebagai aktris Indonesia
baik itu di Indonesia atau mungkin di internasional yang kayak salah satu impiannya Kak Ruth tertinggi lah di dunia perfilman, boleh nggak sih Kak share? Ya kalau impian sih saya pengen main di Hollywood ya. Amin. Gitu kan. Karena tentunya kita nggak boleh pelit ya Mister ya. Jadi mimpinya itu sih, namanya impian kita tinggi-tinggi aja dulu. Gitu. Oke. Semoga one day Mister akan lihat Kak Ruth di salah satu film Hollywood. Amin guys. Amin. Thank you Kak Ruth. Sukses terus sama filmnya. Thank you Miss Melis dan Mr. Arba atas pertanyaannya. Jadi Mr. Arba ini dari semalam ya Kak Ruth ya, udah WA. Aku tuh suka banget film Penyalin Cahaya. Penyalin Cahaya. Wah. Jadi dia adore nih sama Kak Ruth. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi dari kolom chat. Oke. Wowo, oke. Wowo, can you open the camera? Wowo, jangan acting menghilang ya, Wo. Acting menghilang. Ayo, Wowo, open kamera. Wowo udah chat pertanyaannya di kolom chat Zoom, tapi kita mau coba nih. Wowo coba langsung tanya ke Kak Ruth-nya langsung. Atau kita bacakan ya. Tapi Misterio terbaca nggak tuh? Atau kita minta bantuan operator ya? Oke, Mister Yogi mohon dibacakan. Iya. Kak Ruth mau tanya, saat nonton premier film sendiri, pernah nggak ngerasa malu, kayak aduh kok gini amat acting aku ya, atau geli sendiri gitu. Thank you. Iya, pernah banget. Karena kan pasti kita deg-degan karena kok gimana sih gitu. Karena kita habis take itu kan jarang ya. Kalau aku nggak mau ngelihat itu ya monitor kan. Antar aja pas premier. Nah tapi pas premier itu kan suka deg-degan. Kadang ada yang kita merasa nggak puas. Kok gue develop misalnya, kok saya develop karakternya segini ya, harusnya bisa lebih lagi sih sebenarnya, misalnya gitu. Atau actingnya jijik banget gitu, acting saya sendiri maksudnya gitu. Itu pernah banget sih Mister, malu tensin gitu kalau bisa nggak datang premier, nggak datang deh gitu. Tapi ya itu wajib, kalau setiap aktor wajib datang premier. Oke, jadi setiap aktor wajib datang di premier ya. Oke, kita masih kasih kesempatan buat anak-anak yang ingin bertanya. Silakan, ada yang masih ingin bertanya dengan Kak Ruth nih? Ajo. Oke, Ajo. In English ya, Ajo ya. Alright. Hai Ajo. Hello. Okay, what's the questions, Ajo? What movies did you act in? Can you repeat, Ajo? What movies did you act in? What movie did you acting? Film yang paling berkesan nih apa nih Kak Mungkin Ruth? maksud Ajo film yang paling berkesan kali ya Kak? Atau apa aja? Film yang paling berkesan nih menurut Kak Ruth yang mana nih selama acting? Which one? Yang mana nih filmnya yang paling berkesan? Yang pernah dibintangi oleh Kak Ruth selama ini? Berkesan semua. Dulu yang pertama itu saya bermain harus sama Bang Pino, gitu dia Bastian, Marsha Timothy, itu tentu saja berkesan karena itu Wiro Sableng film pertama. Lalu di Sebelum Iblis Menjemput ada Chelsea Islan, ada Pevita Pierce, lalu di Ratu Ilmu Hitam ada Zara, ada Julio dan banyak lagi. Jadi setiap proses alhamdulillah Kak Ruth itu bersyukur bertemu dengan aktor yang berbeda-beda lagi gitu loh. Jadi makin jadi ada punya kesannya masing-masing sih, punya kesan tersendiri gitu. Oke. Gimana Ajo? Oke? Yeah, okay. Oke, thank you Ajo. Thank you Ajo. Any others guys? Ya, ada lagi nggak?
Teachers, Oke. teachers juga boleh tanya ya sama Kak Ruth ya. Oke, silakan teachers. Kalau nggak ada saya nanya deh. Oh, Oke. Mr. Yogi nih, Mr. Yogi mau tanya nih. Pagi Kak Ruth. Pagi Mister Yogi. Oke, saya punya pertanyaan. Ada 2 sih. Yang pertama, kalau kan orang ngelihat itu jadi aktor, artis tuh kayaknya enak, terkenal. Kayaknya cuman ini bentar syuting di kamera, duitnya banyak misalnya. Nah, boleh nggak di-share sebenarnya apakah memang semudah itu, apakah harus berjuang berdarah-darah misalnya gitu-gitu kan. Nah, mungkin bisa diceritakan kayak kalau lagi proses syuting itu kayak mana sih tadi, selain tadi udah dijelaskan yang jam 8 jam pakai makeup itu segala macam ya, tapi ada nggak mungkin pengalaman lain yang berkesan. Terus yang kedua, sosmed nih, tentang sosial media, mengelola sosial media misalnya, ada nggak pernah mungkin ada haters atau seperti apa yang pengalaman kurang mengenakan gitulah, karena kan kayaknya banyak ya artis-artis yang punya haters, punya cerita ini segala macam. Kemarin tuh ngeliat podcastnya siapa ya, kayak di film kayak di Layangan Putus tuh kan, artis-artis yang berperan jadi orang jahat pasti akan dapat serbuan dari netizen tuh ya, sampai di mall aja bisa dicubit orang segala macam. Nah, mengatasi haters di sosial media yang gitu-gitu, ada nggak tipsnya? Oke, 2 pertanyaan itu aja. Thank you. Oke, Mr. Yogi, thank you. Sebenarnya enak nggak enak sih. Enaknya ya mungkin karena kita mencintai profesi itu gitu loh, sehingga kita menjalaninya tetap happy. Tapi kita tuh callingannya pagi gitu loh, pagi. Misalnya unlock tuh udah jam, kalau on cam jam 7 kita harus unlock jam 5 di tiap proses tuh kalau on cam. Tergantung kita dapat scene keberapa gitu. Terus kita menunggu giliran take. Makanya ada kalau bercandaan itu kita dibayar menunggu gitu. Lalu apa lagi ya? Ya, yang habisin waktu sih pulang pagi, terus besok hadir lagi, seperti itu. Gitu. Oke, jadi nggak gampang ya Kak Ruth ya untuk menjadi pemain film ya. Iya. Nggak semudah yang dibayangkan. Jadi waktunya tuh dari pagi bisa ketemu pagi ya Kak Ruth ya. Iya, jadi kayak misalnya kita harus, apalagi kalau jadwal kita padat, makanya biasanya pakai manajer kan untuk ngatur jadwal. Kita misalnya kalau callingan pagi di sini, siang di mana, malam di mana. Nah, kalau nggak termanage dengan baik, jadinya capek, kena tipes gitu. Oh iya, jadi memang agak padat gitu. Kelihatannya kan kita memang harus press, harus on character gitu. Kontrak kan nggak peduli dengan itu gitu loh, bahwa kamu di sini di hire sebagai aktor, so nggak peduli kamu lagi dalam kondisi apa. Kita tidak bisa mencampur adukan persoalan pribadi kita ke pekerjaan. Misalnya kita lagi bete banget, berantem atau gimana, aku nggak syuting hari ini, nggak bisa gitu. Apalagi kayak stripping gitu loh, pernah ada temen itu stripping. Kalau stripping kan kejar tayang ya kalau di TV. Aku belum pernah sih kalau untuk di TV. Nah, jadi belum berani gitu loh untuk sampai kayak gitu. Dia sakit, itu diinfus di lokasi, take cabut, dialog lagi gitu, acting lagi, infus lagi. Wah. Karena memang sayang kan, jadi mau nggak mau seperti itu gitu loh. Terus banyak banget sih kita harus mengikuti ritme produksi, ritme tim yang beda-beda setiap proyek. Ada yang lambat, belum schedule berantakan, belum cuaca. Ya mau nggak mau gitu. Kelihatannya sih emang seperti ini gitu. Untuk kalau kita dapat produksi yang oke. Wah, luar biasa ya. Dituntut banget profesionalitasnya ya Kak Ruth ya. Iya. Yang kedua apa tadi Mr. Yogi ya? Sosial media Kak. Sosial media. Oh, bagaimana menghadapi haters? Sosmed itu haters.
So far sih kalau aku sendiri tuh nggak ada haters karena bukan siapa-siapa gitu loh. Nah tapi menurut aku ketika memang ada fans yang ya adalah beberapa tuh yang terlalu fanatik misalnya, itu kita bagaimana menanggapinya dengan bijak. Kadang mereka itu kan ya netizen maha benar, itu betul. Kita memang Netizen maha benar. kita nggak bisa menuruti seluruh apa keinginan dia atau apa yang dia inginkan tentang diri kita. Tetapi kalau bisa kita juga sebijak mungkin menghindari apa yang memicu itu gitu loh. Menurut aku sendiri nggak semua hal itu harus disampaikan ke medsos. Tidak semua laku hidup kita itu kita sampaikan ke medsos karena segala sesuatu yang terjadi di kamu ini tidak akan ada akibat tanpa sebab atau sebaliknya sebab tanpa akibat. Pasti karena ada seperti itu gitu loh. Mungkin kita harus pinter-pinter mengunggah apa aja yang kita unggah, apa aja yang kita instastoryin, misalnya apa aja yang kita posting gitu loh. Awalnya mungkin tampak baik-baik saja, tapi lama-kelamaan misal ini menurut aku ya bisa jadi berbeda. Misalnya kita sering banget nih ngunggah makanan yang enak, misal makanan yang mahal. So itu kan ada sebuah citraan. Oh, Ruth Marini itu pengunggah makanan enak, makanan mahal, harganya puluhan juta misal. Suatu ketika kita nggak posting misalnya, itu kan dengan secara tidak sadar kan kita membangun sebuah keinginan para netizen, fansmu misalnya, fansnya, gue mau nungguin Kak Ruth lah hari ini apa. Begitu kita posting dan tidak sesuai dengan keinginan, kita masuk wilayah keinginan mereka akhirnya kan. Wah jelek banget, masa makanan kayak gitu, mulai nih. Nah itu kan, tapi kan itu dibentuk dari aku sendiri misalnya. Dari awal memang aku pengen, gue pokoknya posting deh yang mahal-mahal aja, nggak yang murah-murah. Gue posting dengan kesultanan dan kecantikan gue aja deh, kasarnya kayak gitu nih misalnya. Jadi netizen nggak bisa terima kamu gembel. Netizen akan punya impian kamu yang clean, kamu yang sultan itu, kamu yang perfeksionis itu, misalnya seperti itu. Jadi nggak bisa melihat kamu utuh seperti apa adanya. Nah menurut Kak Ruth ya pinter-pinter untuk mencitrakan diri gitu loh, pinter-pinter menjadi person seperti apa yang ingin ditampilkan. Kalau bisa sih apa adanya aja. Kalau emang ini ya gue begini gitu loh. Gue nggak pernah mencitrakan. Karena kan bukan salah si aktor atau talentnya sih. Karena ada tuntutan kan. Ada brand-brand yang kemudian hadir kan. Yang menuntut kita tuh ya nggak boleh ngupil di sosmed gitu misalnya. Jadi ketika ada lambe yang ngepcer upil, dia lagi ngupil itu jadi omongan tuh kan kayak banget gitu ya. Jadi ya memang dia bisa ngupil, orang dia manusia gitu kan. Tapi kayak netizen sebenarnya kayak nggak bisa ngelihat loh, emang kenapa kalau celah gitu loh, nggak bisa banget gitu loh. Karena di sosmednya memang branding kamu yang bagus-bagus ya, memang begitu, nggak salah juga gitu. Tapi ya dilema lah. Tapi ya itu sih, apapun itu kita harus menanggapinya dengan bijak aja, jangan dilawan, jangan jadi heboh juga, siapa lo segala macam, karena kita pengennya jadi orang yang berprestasi bukan kontroversi. Wah, berprestasi bukan memprovokasi ya. Ya betul. Gitu aja. Jadi memang kita tuh harus pandai-pandai mengontrol ya Kak Ruth ya, kemudian menanggapi dengan bijak. Wah ini ada kedatangan Miss Abed nih Kak Ruth, jadi dia juga salah satu guru di SMP TMI, guru bahasa Inggris. Halo Kak, halo Miss Abed. Halo, thank you Miss Diana, Miss Rio. Oke, hello Kak Ruth. Okay, we are really proud, happy because you can join with us today as our guest star. Thank you, Kak Ruth. Thank you. Okay. Miss Abed boleh tanya ya, Kak Ruth? Boleh dong. Oke, pertanyaan dari Miss Abed, Kak Ruth, mungkin kan ini Kak Ruth sekarang udah mencapai karir yang keren, bagus. Nanti kan kedepannya pasti jauh lebih bagus lagi gitu ya, Kak Ruth. Nah,
mungkin ini impian cita-cita Kak Ruth dari kecil atau dari kapanpun itu. Siapa sih sosok orang atau siapapun itu yang selalu mensupport Kak Ruth, yang selalu meyakinkan walaupun ada kesulitan, walaupun ada kesalahan, tapi Kak Ruth tetap harus benar-benar mencapai sampai sekarang ini karir yang sangat keren. Gitu, Kak Ruth. Terima kasih Kak Ruth. Halo Miss, orang yang paling berjasa tentu aja orang tua yang pertama. Mereka hidup gitu, mereka yang selalu support aku. Sekarang suami dan anak yang selalu mendukung. Kalau dari sisi keluarga, aku punya suami yang bisa memberikan ruang pada aku sebagai seorang aktor, tapi juga tidak meninggalkan sebagai seorang istri dan anak, dan ibu misalnya gitu loh. Dan juga anak yang bisa, Bunda kemana? Mau syuting ya? Oke, ditinggal berhari-hari gitu. Saya punya itu kalau di lingkungan keluarga. Kalau di lingkungan teman kantoran yang paling berjasa itu saja Reza Rahadian. Saya ketemu pertama dengan dia, kemudian berteman dengan dia. Banyak hal yang memang bisa menjadi sharing kami gitu loh sampai detik ini dia seperti itu sih. Thank you Kak Ruth. Sama Miss. Gimana Misterio? Oke, mungkin Mister ada pertanyaan satu lagi nih Kak Ruth. Yes. Project selanjutnya atau ada film yang akan tayang apa Kak Ruth? Bocoran ya, kira-kira apa? Bocoran. Yang itu ada Inang, ada Hitman, Anggi Umbara, ada Inang Fajar Nugros, ada Demi Waktu Fauzan. Ada pokoknya ada 4 film yang akan tayang. Ben Jody sudah pada nonton. Kan nonton Filosofi Kopi Ben and Jody yang lagi tayang baru itu Ben. Ada Kira Kau Rumah, ada nanti akan ada Keluarga Cemara juga akan tayang. Ada lagi Keluarga Cemara. Yang kedua kalau sekarang lagi proses film dan series. Wah, nggak sabar ya mau nonton. Saya mau nanya. Ya. Oke, siapa? Mana ya? Rofi. Oh, Rofi. Oke, ini ada yang nanya lagi nih Kak Ruth. Rofi. Apa yang membuat proses pembuatan film itu lama? Yang membuat proses pembuatan film itu lama karena yang pertama di masa-masa praproduksi kita ada reading. Sebenarnya kan ada misalnya kita sebelum syuting nih kita ada reading dulu di bulan pertama misalnya bulan Januari kita reading dulu foto prop kita acting coach misalnya gitu coaching itu masuk kita misalnya di bulan berikutnya syuting misalnya satu film itu sebulan atau 2 bulan misalnya 60 hari atau 30 hari sendiri. Nah, yang paling lama lagi post-pro kita masuk karena kalau sekali ngedit film itu 2 bulan itu waktu yang sangat singkat dan terlalu cepat untuk durasi film yang misalnya 1 jam. Karena setelah kita masuk offline itu editing kosong kan, belum nanti kita masuk lagi tahapan mixing, kita samain dulu semua suara biar nggak ada yang tinggi, nggak ada yang terlalu rendah volumenya. Setelah itu kita masuk grading, diwarnai. Setelah diwarnai kita masuk scoring, masuk musik, nanti belum ada soundtrack. Lalu kemudian kita setelah kita masuk finish apa gitu lagi, kita lihat lagi, review lagi dari awal lagi sampai baru nanti panjang banget. Makanya kalau setelah misalnya persiapan 1 bulan, ini paling cepat ya kita reading 1 bulan, reading 1 naskah, lalu kita syuting misalnya 1 bulan itu udah paling cepat. Kalau kita ada yang paling ekstra cepat lagi kayak misalnya itu kita cuma edit 2 bulan, itu aja udah 4 bulan. Nah normalnya itu sekitar setengah tahun sampai dengan 1 tahun. Edit itu paling normal editing cepat tuh 3 bulan. Kan per edit karena kan kita take satu untuk
syuting 80 menit, katakan misal 1 jam setengah, itu kan kita punya stok gambar mungkin sampai lebih dari 1000 gambar kan. Yang kita pilihin satu-satu. Ngeliatin satu hari itu paling cuman baru dapat scene berapa. Misalnya dari satu scene Karut ngobrol misalnya dengan Miss Diana. Itu kan shotnya banyak. Master yang ada Miss Ruth sama Karut sama Miss Diana. Lalu ada mukanya Miss Diana, covernya Miss Diana, dua shot, covernya Karut 3 shot. Terus misalnya dari angle lain 4 shot. Karut misalnya nunjuk shot tangan 5 shot. Misalnya Miss Diana juga balas nunjuk Karut 6 shot. Satu adegan ngobrol yang kecil itu aja shotnya ada 7. Nah itu bayangin periksain gambar, mau ngambil yang mana ini ya. Ini dari sisi yang mana, pilihin satu-satu. Makanya 2 bulan tuh udah menjerit kali editor gitu, misalnya gitu, makanya lama. Luar biasa ya. Konsentrasi iya gitu. Seperti itu. Mister Rio ini Kak Ruth suka banget ngedit film juga, ngedit video juga. Pasti kerasa kan lama milihin gambar. Gambar itu kalau udah banyak ya kan, ini emang bagusan yang mana ya, bagusan yang mana. Tapi yang ini gambarnya lebih bagus, yang ini shootnya lebih bagus, yang ini warnanya lebih bagus. Udah gitu yang bikin lama sih kadang-kadang. Iya, milih kan gitu kan, Mister milih terus tuh pas satuin, waduh enak tadi, tapi yang tadi itu agak actingnya lagi jelek-jeleknya, misalnya bagusnya yang ini, tapi begitu di cuttingnya kok susah, nggak ketemu cuttingan, harus ada, aduh, nah itu kayak gitu kan pasti bikin liar ya, Mister. Liar. Ya. Kalau kru dalam satu produksi itu. Kru dalam satu produksi itu banyak banget nggak sih Karut? Setiap satu produksi film itu? Banyak. Kalau yang terbanyak aku Wiro Sableng karena memang dia melibatkan hampir 1000 kru kan. Tapi kalau di lokasi sekitar 100-an orang ada. Memang produksi paling besar ya. Tapi lainnya itu mungkin 150 kru gitu. Banyak sih Mister, karena pandemi aja jadi ada. Oke. Kamera aja, 2 kamera, belum timnya, kamera belum lebar lampu timnya, banyak banget pasti alat-alat. Karut, cek, Karut, kita ini nih suaranya ini agak kurang clear ya, suaranya kurang jelas. Udah. Oh iya, bisa cek lagi Kak Ruth? Oh jaringan. Oke, jaringan kita ya. Jaringan ya Miss. Cek. Oke, sepertinya ada sedikit kendala di jaringan kita. Jadi kayaknya agak suaranya tersendat. Oke, ini sepertinya ada gangguan sinyal ya, koneksinya kurang stabil ya Mister Rio ya. Jadi agak sedikit terganggu. Oke, thank you so much ya Kak Ruth ya udah sharing tentang pengalamannya, luar biasa, so inspiring, kebanggaan kota Bandar Lampung, kebanggaan juga Sekolah Tunas Mekar Indonesia, Kak Ruth yang pernah menjadi bagian dari keluarga Tunas Mekar Indonesia. Thank you so much. Terakhir nih Kak Ruth ya, terakhir ya Mister Rio ya. Oke. Kak Ruth ada pesan dan kesan nggak sih buat anak-anak Sekolah Tunas Mekar Indonesia? Pesannya jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti belajar terhadap apapun, jangan pernah berhenti memberi atau bersedekah. Seperti itu. Satu lagi nih Kak Ruth, kalau mau menghubungi Kak Ruth kayak mana nih kita? Kontak personnya atau langsung aja di Instagram atau gimana nih Kak Ruth? Kontak person aja, ada di Mister Yogi. Kalau ini kalau di Instagram biasanya ada ke manajer, tergantung sih.
Tapi kalau itu kalau manajemen aku juga nggak apa-apa. Kalau urusan kreatif, tapi kalau urusan pekerjaan bisa ke manajer gitu. Minta Mister Yogi dan bisa lihat cek Instagram Kak Ruth ya. Kalau mau lihat kegiatan Kak Ruth atau film apa aja yang mungkin next, nah itu bisa lihat di Instagramnya Kak Ruth. Gitu. Oke, Ruth Marini 18 ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Ruth atas sharingnya. Sukses selalu, sehat selalu buat Kak Ruth. Kemudian semoga Kak Ruth semakin bersinar dan semoga juga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Baik, kita sesi foto dulu ya Mr. Pierre. Ya, students, kameranya diaktifin ya nak. Oke, Yang kita belum minta aktifkan kamera silakan diaktifkan kameranya. kita minta bantuan Mr. Pierre ya untuk menghitung ya. Oke, Miss Melis minta bantuannya untuk di screenshot ya. Oke, thank you Kak Ruth. Baik, makasih banyak Kak Ruth. Thank you. Kak Ruth untuk sharingnya hari ini. Oke, baiklah. Kita akhiri ya Mr. Rio acara I Love Lady kita hari ini dengan mengucap Alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone.